kalau kita menjadi hamba Allah seutuhnya, itu merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Rizky Haidsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, bersama Ustadz Zakir. Ya. Alhamdulillah. Kita sapa dulu sahabat-sahabat Mida yang ada di Pulau Sumatera, ya, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Selamat berjuang. Selamat berjuang, Masya Allah. Ya, mereka yang berjuang daripada kita nih kayaknya. Benar, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal ibadah puasa kita ya, Sat ya. Dan juga kita diizinkan untuk menyelesaikan bulan suci Ramadan ini dalam keadaan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Baik, bertemu lagi dengan kami di sini dalam segmen podcast Sahabat Mida. Kami mengajak terus kepada Sahabat Mida, support yuk kanal YouTube kami dan juga channel YouTube edukasi kami dengan cara mensubscribe, like, share, dan komen ya. Juga share ke jejaring-jejaring yang dimiliki agar apa? Manfaat yang ada di channel YouTube ini bisa lebih luas dan dirasakan oleh masyarakat banyak. Insya Allah di podcast Sahabat Mida ini kita akan mengkulik atau menggali hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan dari sudut pandang Al-Quran, yang pastinya akan dibawakan oleh narsum-narsum yang insya Allah mulai mahir di bidangnya dan juga expert di bidangnya dalam rangka menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan ini. Walaupun muda-muda nih yang ada di sini, tapi ilmunya Masya Allah. Ya, sama. Insya Allah kita akan hadirkan pastinya narsum-narsum yang terbaik untuk bisa menyajikan pada sahabat Mida semua materi-materi yang bermanfaat. Kita sapa dulu nih, sudah ada di depan kita Ustadz Zakir. Nah, Ustadz Zakir nih sahabat saya juga nih dulu di Anuaimi dan alhamdulillah kita kemarin bertemu 2 tahun lalu kan ya? Lebaran tahun lalu, Sat. Kita halal bihalal dulu tuh di rumah belakang. Ketemu lagi di sini. Nah, baru pas mau setahun kita. Padahal antum baru WA doang langsung nyaut ya. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz masih menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukan siang hari yang begitu terik. Tapi Ustaz masih menyempatkan jalan. Nanti kita kenalan nanti sama Ustaz Zakir ya. Nama lengkapnya, daerahnya dari mana, aktivitas, keluarga, dan sebagainya. Nanti kita akan kenalan sebelum kita membahas materi kita pada siang hari ini, yang insya Allah materinya adalah meraih kemenangan atau kemerdekaan diri di bulan Ramadan ini. Karena kan seringkali kita itu jadi pemenang ya di bulan Ramadan. Nah, pemenang akan apa sih? Ya pastinya kita mau tahu tuh. Yang dimaksud dengan kemenangan, kemerdekaan di bulan Ramadan ini apa sih? Nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Zakir. Kita kenalan dulu nih, sahabat Mida. Tafadhol Ustadz Zakir, kenalan kita dulu nih. Ustadz Rizky, kalau nama saya ya? Oh ya. Nama saya sih Muhammad Zakir ya. Oh, ada Muhammadnya. Iya. Asli sih Jawa Timur, Trenggalek. Oh Gale. Iya. Kalau kesibukan sekarang nih? Kalau tinggalnya di mana tinggalnya? Wah, dulu sih saya tinggalnya sekarang ya. Sekarang atau yang lalu nih? Ya mungkin yang sekarang atau sebelumnya ini, atau mungkin kapan dari Trenggalek pindah ke sini. Nah, itu mungkin gimana tuh? Itu dari Trenggalek lulus SD sih kayaknya. Oke, lulus SD. Di Jakarta, kemudian pondok di Tasik ya, atau di Ciamis lah. Di Ciamis. Pondok apa tuh, Ustaz? Ibnu Sina. Oh, Ibnu Sina di Bekasi. Bekasi. Di Ciamis. Jadi Bekasi. Ciamis, kemudian lulus dari sana barulah kok ini. Oh, jadi SMP, SMA mondok ya di Pondok Ibnu Sina yang ada di Ciamis. Lalu masuk ke Anuaimi. Kemudian 2 tahun ya itu waktu itu ya. Iya. Kemudian ngabdi di Sragen. Oh, ngabdinya di Sragen. Di sana di Baitul Quran tuh. Di Baitul Quran. Alhamdulillah. Oh, yang punyanya Kiai Muslih ya. Alhamdulillah. 1 tahun, kemudian balik lagi ke Jakarta. Balik lagi ke Jakarta. Lalu sekarang di mana nih? Jakarta, tapi belum ke Jakarta dulu, ke Bekasi lagi. Oh, Bekasi lagi. Ke Bekasi, ke Bogor. Ke Bogor. Bogor, Jakarta lagi. Jakarta lagi. Masya Allah. Itu sekitar ya 7 bulanan lah. Alhamdulillah. Artinya ya dakwah di sini ya.
atau ngambil pengalaman dakwah di sini, belajar. di sini belajar ya. Dan alhamdulillah sekarang di Jakarta. Kalau orang tua domisili stay-nya di mana? Domisili Trenggalek sih. Oh, orang tua di Trenggalek. Cuma tinggal ibu aja. Iya, tinggal ibu aja. Iya, oke. Ah, iya, Ustaz. Berarti sekarang tinggal di Jakarta. Jakartanya mana tuh, Ustaz? Dekat Taman Mini. Oh, dekat Taman Mini. Ya, kalau main-main Taman Mini silahkan. Oh iya. Silahkan doang tapi ya. Berarti kita kalau misalkan lagi jalan-jalan nih ke Taman Mini, Wah, lewat tuh. bisa tuh ya, Bisa deket lah. ya. Iya. Barakallahu Ustaz. Sudah berkeluarga, Ustaz? Alhamdulillah udah berkeluarga. Ya, istri 1. Alhamdulillah. Dan anak alhamdulillah 2. Alhamdulillah sudah memiliki dua Putra. putra. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallahu Ustaz. Nah, aktivitas apa tuh, Ustaz? Kira-kira nih Aktivitas sekarang sih, nih. yang kemarin-kemarin ya itu ngajar di pondok juga. Ngajar bahasa Arab. Ya. Di Bogor tuh ya. Hmm. Nah, tuh di Citerep lah. Kemudian Oh, di mana? Citerep. Citerep. Oh, Citerep. Sukamakmur, tahu? Citerep tahu, tapi kalau pondoknya, lagi, oh ke atas lagi. Oke. Kemudian sekarang mah di masyarakat ya. Belajar tahsin. Masya Allah. Bawa bapak tapi ya. Iya, sama saat kita juga Bapak. beberapa masih ngajar sama ibu-ibu yang justru malah yang bapak-bapak atau yang sudah pensiun itu semangat belajarnya malah lebih. Masya Allah, Sat. Ya, Masya Allah, karena mereka meranggap ya bahwasanya sudah menikmati lah. Iya sih. Ya apa dunia ini itu mau apa lagi ya kan, kadang ada yang berpikir seperti itu gitu kan. Si ada yang pensiun Sehingga kan. spiritnya tuh kadang Masya Allah kita kadang sampai terkagum-kagum gitu ya, ngaji Senin di sini, Selasa di sini, Rabu di sini, Kamis di sini. Bagus. Masya Allah itu spiritnya. Alhamdulillah. Khair barakallah Ustaz Zakir, dan selamat datang di podcast Sahabat Mida. Ya terima kasih sebelumnya diundang nih. Alhamdulillah, sama-sama Ustaz. Mudah-mudahan bisa berkontribusi ya. Amin. Kita sangat mewadahi ustadz-ustadz yang muda ya, yang masih semangat. Kalau saya masih belajar sih. Betul. Ustadz Zakir ini memang salah satu yang mungkin pendiam, tapi sih di dalam diamnya nih Masya Allah ya. Baik Ustadz Zakir, terima kasih tadi atas perkenalannya. Dan ini semoga menjadi silaturahmi ya untuk pertemuan yang tidak pertama nih, ya enggak Sahabat Mida. Semoga ada sesi-sesi selanjutnya yang boleh juga kalau ada permintaan ya. Kalau ada. Maksudnya mungkin nanti ada sesi-sesi lanjutan ya kan. Kita akan ajak lagi nanti insya Allah Ustadz Zakir. Pastinya kita simak dulu nih momen di bulan Ramadan ini spesial kita sampaikan ke Sahabat Mida sekalian terkait hal-hal yang berkaitan tentang seputar bulan Ramadan. Tapi karena kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan dan kita kan ada istilah itu minal aidin wal faizin. Faiz itu kan kemenangan ya kan, begitu, menjadi orang yang menang. Teman menang dalam pemahaman yang betul tuh gimana sih? Iya sih benar. Nah, berhubung kita sudah di akhir-akhir nih, kita maksimalin target-target ya Ustaz ya, atau capaian-capaian yang belum tercapai dari targetan awal di Ramadan ini, mau khatam 2 kali atau 3 kali, itu kan waktu kita geber itu Ustaz ya. Kita berburu malam Lailatul Qadar juga. Insya Allah semalam malam 25 Ustaz. Ramai sekali Ustaz di masjid-masjid itu. Masya Allah. 27 paling ramai biasanya. Nah itu masih ada sekali lagi tuh malam, dan kita berdoa semoga Allah pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar tadi. Udah gak sabar kita mau bahas nih sama Ustaz Zakir nih. Kita persilahkan Ustaz Zakir. Terima kasih Ustaz Rizky yang waktunya ya. Langsung aja ya. Alhamdulillah terpuji bagi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita bisa dikumpulkan di tempat ini berdua, bahkan ini bisa di-share ke media sosial ya. Betul. Di channel YouTube kami, di Mida Channel. Iya, jangkauannya lebih luas lagi nih. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa bermanfaat lah. Betul. Mungkin langsung aja ya. Iya. Judulnya sih meraih kemenangan ya, atau kemerdekaan diri di bulan Ramadan. Nah, kalau kita lihat kemenangan itu identik dengan kemerdekaan. Kalau menang nggak merdeka gimana dong? iya juga ya, gimana ya? Kayak hampir mirip kan? Menang dan merdeka itu mirip-mirip ya. Oke. Cuman sebelum sampai sana, kita memahami nih. Karena untuk memahami sesuatu itu manusia ada 3 sudut pandang. Oh, dalam memahami sesuatu ada 3 sudut pandang. Jadi banyak orang makanya bingung kemenangan yang mana nih. Itu yang sangat umum dan susah dianalisa. Kita dibilang menang tapi seperti ini. Tapi kalau nggak menang tapi buktinya menang, bahasa gitu ya. Nah itulah analisa yang harus kita ketahui dulu. Kita mungkin 3 sudut pandang itu. Gimana yang pertama sudut pandangnya? 3 sudut pandang harus 3 sudut pandang. Yang pertama gini. Ketika kita ada permasalahan atau apapun,
manusia itu pasti akan menanggapi dengan 3 cara. Oke, 3 cara. Cara yang pertama? Cara pertama dia adalah tanpa berpikir ya. Biasanya kan ada orang mengatakan tanpa berpikir tuh, kamu bekerja nggak pakai akal gitu ya. Yang kedua dengan berpikir. Dengan berpikir. Oh, tidak berpikir dan berpikir. Oke. Nah, selanjutnya dengan hati. Dengan hati. Itu 3 tuh manusia pasti seperti itu. Oke. Contoh, bisa diuji nggak nih? Boleh. Boleh ya. Misalnya ada permasalahan nih. Contoh, misalkan seperti ini. Ada motor, ini mobil. Iya. Di jasa jalan kan biasa kecelakaan ya. Iya. Nah, dari berdua orang ini, ketika dia memiliki sudut pandang berbeda, maka caranya pun berbeda tanggapannya. Saya akan tanya ke Ustaz Rizky ya. Iya. Bagaimana tanggapannya orang yang nggak mikir dengan kejadian itu? Dari 2 orang ini, dari salah 2 orang ini. 2 orang inilah. Oke. Apa yang dilakukan? Kalau tidak berpikir, bukan uji nih ya ini. Iya. Gak apa-apa. Saya juga jadi berpikir kan itu ya. Karena kita diskusi nih. Iya. Kalau saya ceramah nanti nggak enak. Gak apa-apa. Kita memang tektok ya deh. Kita tektok. Cuman ini saya mau nawarin minum juga, emang kita masih puasa. Ini iklan. Sponsor ya, Barik Lana. Ya, mudah-mudahan berkah nih ya. Berkah, insya Allah seperti namanya Ustaz ya. Oke, kita kembali tadi. Ada orang bawa motor sama bawa mobil lalu kecelakaan. Sikapnya gimana? Bagaimana orang yang tidak berpikir menyikapi itu? Kalau orang yang tidak berpikir mungkin lebih cuek. Lebih cuek. Ya, cuek jadi ya. Yaudahlah, bertabrakan gitu ya. Mungkin ya begitu ya. Udahlah gitu. Lu ibaratnya dia saya gitulah ya, ibarat gitu paling. Terus kita buktikan ya, sekarang kita buktikan nih. Biasanya itulah nggak boleh. kalau dia terluka dia kesal. Contoh kayak hewan, kita pukul aja pasti dia nyerang, betul. Kalau pakai pikiran beda lagi. Nah, kalau pakai pikiran gimana tuh? Coba lagi. Kalau pakai pikiran dia bakal cari tahu dulu siapa yang nyerempet, terus dia marah lagi. Oh gitu. Bisa juga begitu, tapi yang paling tepat kalau orang berpikir jenis pintar, pasti dia akan kita cek ya, analisa dulu siapa yang salah gitu kan. Yang salah yang benar. Nah, kalau berpikir itu untung rugi jatuhnya. Jadi mana yang rugi mana yang untung. Jadi nggak pakai emosi dia. Jadi nanti hitung-hitungan aja. Saya rugi berapa nih, kamu bayar. Oh gitu. Dia nggak mau rugi. Kalau pakai otak. Itu efek berpikir gitu. Karena otak itu digunakan untuk supaya manusia itu tidak rugi lah intinya gitu. Oh gitu. Oke. Kalau pakai hati gimana dong? Kalau pakai hati berarti ya saling memaafkan. Terus lalu mengambil pelajaran agar ke depan lebih hati-hati. Ya, bagus itu. Kalau pakai hati tuh ya, ketemu salaman ya kan? Iya. Oh, apa-apa ini kita sama-sama sakit hati kecelakaan ini mungkin takdir Allah Subhanahu wa taala. Betul. Akhirnya dia minta nomor telepon ya kan? Akhirnya bisa silaturahmi, jadi saudara, itu pakai hati. Oh, Masya Allah. Tapi pakai hati jarang. Iya. Masalahnya. Betul. Jadi orang itu 3 itu. Dimanapun tempatnya berada, kondisi seperti apapun, pasti salah satu itu. Tapi pertanyaannya, mending sih kalau semuanya pakai hati ya. Iya. Satu pakai hati, satu pakai fisik. Itu. Nggak ketemu biasanya. Cuma biasanya yang pakai hati pasti ngalah dia. Iya. Kalau yang pakai pikir ya gitu. Jadi untuk menanggapi ini sama. Ada 3 yang harus diperhatikan itu. Semua permasalahan itu pasti. Betul. Cuman untuk kita sih pengennya pakai hati ya. Cuman pasti lapangan jarang sekali yang bisa. Tahu alasannya nggak tuh? Kenapa tuh? Ya itu perlu proses kan. Iya. Biasanya gini, kalau kita ingin pakai hati atau pakai pikiran ya kan, atau pakai nggak mikir, itu biasanya sih perlu latihan ya. Kalau kita contohnya gini, kalau nggak pakai pikiran cuman pakai jasa doang ya. Iya. Dia nggak pakai pikiran, yang penting fisiknya ada, sehat. Kalau dia cuman makan, kalau fisik kita makan yang baik ya kan, kemudian pendengaran yang baik, penglihatan baik, otomatis badan kita juga akan respect terhadap yang baik-baik. Betul. Merespon hal yang baik-baik ya. Tapi kebalikannya, kalau kita sering makan yang negatif, yang food atau yang lainnya, kemudian kita sering melihat video-video yang tidak baik juga, pendengaran baik, orang itu juga akan jadi nggak baik. Nah itu kalau begitu, jadi penting unsur makan dalam diri kita itu agar kita tuh berbuat baik tuh dari situ sebenarnya. Betul. Kita memfilter diri kita ya. Jadi sebenarnya kita nggak bisa mengubah orang itu.
Betul. Karena yang bukan Allah, tapi kita bisa kayak mancing, mengarahkan. Nah, gitu. Okay. Nah, pertanyaan kita gimana supaya orang itu mau pakai hati kan? Nah itu proses. Iya. Kalau pengen pakai hati, itu harus proses dulu. Pertama kita harus makan yang baik. Iya. Kemudian kalau akal, berarti akalnya harus kita kasih yang baik-baik. Iya, betul. Apa itu makanan akal kita apa tuh kira-kira? Makanan akal tuh ya pengetahuan, ilmu, baca yang buku, baik. ya kan. Jadi seorang tuh kalau banyak literasi, agamanya banyak, pasti dia akan berpikir baik. Oke. Tapi kebalikannya, kalau pikirannya jelek, udahlah. Iya. Dia akan susah untuk membuat hal-hal yang baik. Betul. Nah itu. Nah cuman kalau ini kan makanan fisik kan tadi makan ya, baik. Kalau pikiran, literasi, baca atau yang lainnya. Okay. Bahkan kalau bisa Al-Quran dimasukkan ke dalam dirinya. Hafalkan Quran gitu. Rata-rata orang yang hafal Al-Quran itu baik. Oke. Rata-rata penelitian ya. Kenapa tuh, Zat? Karena mungkin Al-Quran itu kebaikan ya. Oh iya pasti Al-Quran itu. Gimana kalau dimasukkan ke dalam dirinya, kalau habis ke dadanya, otomatis Al-Quran akan memberikan warna. Betul. Memiliki karakter yang khusus ya. Mungkin ada bagian yang mungkin melenceng sedikit, tapi oknum. Biasanya ya. Al-Qurannya emang dulu pernah ngapal. Betul. Cuma mungkin udah hilang gitu. Iya. Nggak mungkin kalau Al-Quran di dalam dirinya masih ada, dia berbuat nggak baik, itu agak mustahil. Mustahil ya. Tapi secara umum Al-Quran pasti menghadirkan kebaikan. Ya, itu. Baik, contoh kayak bulan Ramadan kan ya. Bulannya jadi bulan baik. Lailatul Qadar jadi malam baik, ya kan? Nah, cuman selanjutnya nih. Oke. Kalau pakai hati gimana nih? Menanggapi judul ini dengan hati, gitu ya. Kalau pakai hati itu ini, hati kan keyakinan ya. Iya. Rata-rata para nabi itu diberikan keyakinan. Oke. Dia udah nggak pakai pikiran. Contoh ketika cerita Nabi Musa. Apa hubungannya tongkat ke air laut itu jadi terbelah? Ada korelasi nggak antara tongkat dan lautan bisa terbelah? Nah, apa tuh korelasinya itu, Zat? Kalau secara akal nggak ada. Oke, kalau secara pikiran ya. Nggak ada. Kalau kita mencari penemuan atau peneliti untuk meneliti banyak korelasi antara kayu dan lautan bisa terbelah, itu mustahil. Tapi kalau keyakinan dapat. Karena itu perintah dari Allah. Betul, mujizat ya. Jadi keyakinan itu mudahnya yang nggak bisa kita pikirkan. Cuman itu efeknya lebih besar daripada yang di bawahnya tadi. Oke, Masya Allah. Karena banyak para nabi, para sahabat itu menggunakan keyakinan. Nah itu. Masya Allah. Insight baru nih. Ya, gimana kita menyanggapi sesuatu ya, Zat ya. Ada yang melalui tanpa berpikir, dengan berpikir dan dengan hati ya tadi ya. Iya, cuman pakai keyakinan itu butuh effort yang kuat ya. Butuh latihan. Butuh makanan yang banyak. Betul. Makanannya apa tuh sekarang berarti? Kalau hati ya? Iya. Hati. Al-Quran? Bisa. Ya kan? Al-Quran, belajar. Oh, belajar sih bisa juga. Belajar maksudnya mengetahui ya, membiasakan diri dengan hal yang baik-baik, gitu kan? Iya, bagus sih. Apalagi tuh? Jadi kalau hati, itu sama dengan keseharian para nabi ya, atau sahabat. Sholat malam, baca Quran, pikir pagi petang. Ruhiyah ya. Ruhiyah kita. Ruhiyah. Kalau itunya kurang, maka dia nggak akan bisa menggunakan hati. Pasti dia jatuhnya ke pikiran. Karena dia keyakinannya nggak nembus lah. Ibarat itu tuh nggak nyampe lah. Kita sih pengennya pakai hati, cuman kadang-kadang banyak mentok di pakai pikiran. Nah, kalau pikiran tuh kadang-kadang masih banyak ke dunianya sih. Iya. Tapi kalau keyakinan itu apapun lillah lah. Masya Allah. Contohnya kayak Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan anaknya di padang pasir. Itu nggak pakai akal. Iya. Kalau pakai akal nggak jadi. Iya. Tapi buktinya apa sekarang? Apa buktinya? Haji itu kan? Sekarang buktinya di Makkah. Yang gara-gara apa? Kaki Haji Ismail ya. Makan air. Akhirnya banyak para pedagang lewat situ. Akhirnya penduduknya banyak, berkembang sampai sekarang. Betul. Dan banyak kisah-kisah Nabi Ibrahim yang menjadi bagian dari rukun haji ya, dilaksanakan kayak sa'i gitu-gitu ya, Masya Allah. Itu Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar sama Ismail, itu nangis sebenarnya. Betul. Cuma tidak menoleh ke belakang. Karena itu pakai keyakinan, kalau pakai pikiran nggak jadi. Betul. Ya, kita baru mau keluar dari rumah aja udah. Nggak jadi. Nah, cuman untuk sampai ke hati itu perlu tadi kayak latihan tadi seperti itu. Betul, pembiasaan. Mungkin juga ujian, ya Zat ya. Nah, kalau yang pakai hati ini adalah para dai. Harus pakai hati. Kalau nggak ketemu. Betul. Contoh, teman-teman kita nih, dai, dikirim ke pelosok. Kira-kira keadaan seperti apa di sana?
Ya Kalau nggak kuat. Iya betul. Kalau bukan keyakinan yang kuat, dia nggak mau. Karena di Jakarta lebih enak sih sebenarnya. Betul. Iya, kalau nggak dengan modal keyakinan Allah akan menjaga dia, Allah membersamai dia, mungkin ya bisa berpikirnya dua kali itu ya. Ngapain jauh-jauh ke Papua, ke NTT ya, Ustaz ya? Makanya itu kalau pakai pikiran nggak jadi. Betul. Makanya Ustaz Fadli itu bukan berarti dia nggak punya pikiran, Ustaz ya. Tapi dia lebih mendahulukan hatinya. Maksudnya masyarakat di situ tuh membutuhkan. Makanya kita juga di Mitra Dai itu support tuh asatid kita, teman-teman kita yang berani terjun ke masyarakat gitu kan. Masya Allah, barakallah. Nah, jadi itu baru pemaparan awal ya. Masya Allah. Sekarang kita masuk ke materi ini. Siap, insya Allah. Kita dibilang merdeka. Merdeka dari segi apa coba? Nah, itu yang kita mau dengar itu. Bingung kan? Jadi masyarakat tuh merdeka, tapi kau kenapa keadaannya seperti ini? Merdeka secara agama kita juga ya bersyariat susah lah gitu ya. Berarti belum merdeka sih sebenarnya. Terus di bulan Ramadan ini bagaimana sih kan Ramadan ini bagaimana orang-orang Muslim itu mengharapkan setelah Ramadan mendapatkan kemenangan. Ada Idul Fitri. Idul Fitri kan artinya kembali fitri. Iya. Kembali fitri dalam arti suci kembali. Betul. Kan? Kemerdekaan. Mungkin kita akan kulik dulu apa sih pengertian kemerdekaan dulu ya. Oke. Dari segi bahasa dulu aja, bahasa Indonesia karena kita orang Indonesia ya. Iya. Kalau bahasa Arab kita belum terlalu mumpuni sih. Jadi yang karena kita orang Indonesia ya pakai KBBI Ustaz. Bisa dicari lah ya analisanya ini ya. Merdeka cara bahasa nih, kalau di Google ada nih. Saya nyarinya juga di Google. Iya. Bebas dari penghambaan, penjajahan dan sebagainya. Oke. Kemudian kedua, tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Terus ketiga, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Oke. Tapi kalau dipikir-pikir, emang ada orang seperti itu? Iya. Karena kita kan, gimana supaya merdeka ya? Kalau nggak ada orang kan bebas ya kan? Emang orang pengen bebas kan? Tidak diatur, tidak terkenal atau lepas dari sesuatu apapun. Kayak kita contoh ini, sekarang mungkin bersyariat agak susah ya? Iya. Karena kita berarti belum merdeka sebenarnya. Betul. Cara itu mungkin secara negara udah ya, tapi secara agama belum. Oke. Jadi kebebasan itu memang ibaratnya impian tujuan semua manusia. Betul. Apalagi umat Islam. Iya. Bagaimana Islam bisa mensyariatkan Islam menjalankan dengan baik kan? Maka para dai lah yang memperjuangkan itu. Betul. Dan para dai harus pakai hati. Nah, itu tadi tuh balik lagi tuh pakai hati ya, Ustaz ya. Untuk pakai hati ya tadi yaumiyah harus kuat. Kalau nggak kuat nggak bisa. Betul. Kita pun yang mau menanggapi sesuatu dengan hati harus memperbaiki harian kita ya. Iya benar. Baca Quran. Kenapa dai itu? Sholat, zikir dan lain-lain gitu. Dai itu lebih khusus ya. Kenapa? Seperti halnya gini. Kalau di kita ini, kita kan ada tentara, polisi. Mereka itu kalau olahraga, push up, lari sehari berapa kali? Nggak kehitung kali. Nggak kehitung. Disiplin banget kan? Rutin lah. Ya. Masyarakat biasa gimana? Ya biasa aja. Biasa aja, nggak ada tuntutan. Tapi kalau tentara itu nggak olahraga sehari, dimarahin nggak? Bisa dihukum. Bisa dihukum kan? Atau mungkin kegemukan atau badannya kemarin nggak bugar ya kan? Jadi tanggung jawab dia emang itu. Oke. Iya. Jadi jangan bedakan antara kita kenapa harus yaumiyah kuat, masyarakat enggak kan? Karena itu kita butuh kekuatan. Betul. Kekuatan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Lanjut ya. Nah, ini ada ayatnya nih. Ada ayatnya nih. Ayat tentang Isra Mi'raj tapi ini ya. Oke. Ini kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu was-sami'ul basir. Tapi yang saya ambil di sini adalah ininya. Bi abdihi. Bi abdihi ya. Budak itu bahasa Arabnya ternyata abdun. Abdun, betul. Jadi antara kemerdekaan sama budak itu ada korelasi. Kalau dia budak berarti belum merdeka. Jadi korelasi itu. Tapi ayat ini menyebutkan Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad ya. Itu adalah orang yang paling merdeka sebenarnya. Tapi di sini abdun. Hamba ataupun budak. Iya. Tapi jadi budaknya Allah. Sama-sama budak, tapi budak yang satu budak dunia, satu budak Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kalau kita bisa jadi budaknya Allah, otomatis kita merdeka. Oke. Tapi kalau kita nggak jadi hamba Allah, berarti kita jadi budak dunia. Berarti Ramadan ini korelasinya kalau kita ingin menjadi merdeka,
jadilah budak tapi budak Allah. Iya. Makanya kita disuruh puasa, suruh sholat, suruh zikir. Itu kan hawa nafsu. Amalan-amalan yang Allah perintahkan kan. Betul, supaya betul. nanti di bulan ini kita kuat. Iya. Sehingga sebulan-bulan yang akan datang masih bisa menjaga itu. Jadi perisai buat kita ya. Betul, betul. Untuk kitanya ini. Masuk nih gambarannya kan? Masuk. Menarik sih menurut saya. Karena kita seringkali menangkap makna budak tuh ya pasti selalu di bawah gitu. Tapi di ayat Al-Quran, Allah menyebut budak kepada Nabi Muhammad yang dalam arti beliau sudah Rasulullah sudah merdeka ya kan. Nah, tapi kenapa pasti dipanggil budak? Karena orang yang merdeka adalah orang yang menjadi budak akan ketakwaannya gitu ya. Artinya menjalankan ketakwaan, mengikuti perintah Allah gitu Ustaz ya. Jadi kalau kita nggak jadi budaknya Allah atau hamba Allah. Kalau budak terlalu kasar ya. Iya. Kalau hamba kan hamba Allah. Hamba lah ya, yang bener hamba. Cuman kalau dalam konteks ini kita harus pakai budak supaya orang tuh greget. Iya, bener juga sih. Kalau nggak gitu ya biasa aja. Hamba dunia. Tapi kalau budak dunia coba. Hamba dunia sama budak dunia agak gimana gitu ya dengernya. Kamu jadi budak dunia pasti dia agak kesel tuh. Tapi kalau hamba dunia masih mending lah gitu kan. Iya. Itu masih mending tuh budak dunia. Nanti ada lagi yang lebih kejam lagi. Apa tuh? Nanti ya. Iya. Kembali. Oke. Nah kan menjadi hamba Allah tuh merdeka sebenarnya. Oke. Kalau kita bisa utuh menjadi hamba Allah, kita akan merdeka. Oke. Karena kita udah nggak terikat dunia. Dalam artian bukannya kita menjalankan dunia ya. Sebenarnya dunia itu yang kita nikmati sekarang. Iya. Cuman kadang dia bisa jadi budak dunia, kadang bisa jadi buat akhirat. Iya. Tergantung kitanya sebenarnya sih. Betul. Jadi bukannya contoh nih orang kan indah itu kalau nyari harta, katanya budak dunia itu belum tentu. Ada juga orang nyari harta tapi diinfakkan di jalan Allah. Iya, betul. Bisa ngeluarin zakat ya. Iya. Masya Allah. Jadi tergantung sikap tadi tetap. Kita pakai pikiran atau pakai hati. Iya. Jadi tetap. Kalau nggak jadi hamba Allah, otomatis jadi budak dunia itu aja sih. Karena mau nggak mau kita harus jadi budak di dunia. Kalau nggak dunia ya budaknya Allah. Kalau nggak hamba Allah ya hamba dunia. Masya Allah. Itu nggak pilihan. Cuman dalam kenyataan sehari-hari mungkin kita kadang jadi budak Allah, kadang itu. Jadi hamba dunia gitu aja sih. Tapi realitanya bisa nggak setengah-setengah Zat? Bisa ya. Yang penting ya dia tetap mencari penghidupan dunia, tapi tidak meninggalkan apa yang itu nanti pembahasannya mungkin supaya kita selalu di jalan itu ya, supaya jadi hamba Allah tuh nanti ada caranya. Ada caranya, oke. Jadi bukannya yang kita kerja keluarga itu bukan karena dunia, bukan, bisa jadi itu akhirat juga. Karena betul. menafkahi istri, anak itu bagian dari syariat ya kan. Kita diminta untuk menjadi menafkahi ya anak keluarga. Jadi kuncinya kalau hati itu apapun yang ada di Al-Quran sama di hadis itu berarti pakai hati. Oke. Selama di Al-Quran ada, di hadis ada, itu berarti pakai hati. Betul. Contoh, sunnah itu kan banyak ada secara perkataan, perbuatan, yang lain contoh-contoh sahabat. Kalau di para sahabat ada seperti itu, contohkan kita ikutin, yaitu kita ngikutin hati kita. Betul. Bukan pikiran kita lagi, kata nggak usah pikir lagi kan? Iya. Ada contohnya. Iya. Kecuali kalau yang buat baru. Buat baru. Buat baru mikir nggak? Mikir pakai apa mikirnya? Pakai pikiran, pakai akal. Iya. Jadi kalau kita ngikutin Al-Quran dan Sunnah itu udah pasti pakai hati. Iya. Oke. Tapi kalau ada tambahannya itu pakai pikiran pasti tuh. Iya. Ya, gimana nggak pakai pikiran? Kalau Al-Quran hadis kan tinggal apa perintahnya? Cuma nanti kita mikir teknisnya aja. Bukannya kita nggak mikir yang penting goalnya misalkan rezeki itu halal ya kan, cukup walaupun tidak mewah-mewahan tapi cukup untuk keluarga dan sebagainya gitu ya. Nanti ada keterangannya supaya kita selalu menjadi hamba Allah. Itu yang paling penting. Karena kalau kita nggak bisa itu ya kita kan kebolak-balik. Ini yang mana dulu nih? Dunia dulu atau Allah dulu nih? Akhirat dulu. Itu kadang-kadang orang bingung. Betul. Contoh kalau kita ada acara nih, acara sekolahan, acara keluarga, acara pribadi, mana yang dulu nih? Mana yang dulu kita dahuluin. Kalau kita nggak tertib, kita pasti jadi hamba dunia. Oke. Contoh, kalau kita sholat nggak tertib, apa yang terjadi? Contohnya sholat nih, langsung sujud. Nah, yang nggak sesuai rukun berarti itu. Makanya ketertiban dalam Islam itu penting. Oke. Kalau kita nggak tertib nggak bisa menjalani kehidupan ini. Itu poinnya, dapat nih. Dapat banget. Nah, kalau kita bicarakan dunia nih, supaya orang greget nih ya, masyarakat ataupun semuanya bergreget. Dunia itu apa sih kan itu? Nah, itu apa tuh dunia? Dunia bagikan setetes air, itulah dunia. Oh. Kalau di hadis ini digambarkan bahwasanya
langsung aja ya karena lebih detail ya. Jadi celupkan tangan ke lautan, angkat jarinya, terus yang jatuh itu tetesannya itu, nah itulah dunia. Oh, jadi dunia itu diibaratkan dalam hadis ini kayak kita nyemplungin tangan ke air, lalu kita angkat, nah yang netes itu yang itu dunia. Ibarat dunia. Kecil banget berarti Ustaz ya? Bandingkan sama lautan yang luas. Masya Allah. Iya juga sih, Masya Allah. Dan itu disampaikan di hadis ya? Ya. Masya Allah, iya. Saya cari hadisnya. Nah, penjelasannya gimana supaya lebih tajam lagi nih? Supaya greget di bawahnya. Iya. Saya sadar. Kalau jadi hamba dunia masih enak didengar ya. Bagaimana kalau dengarnya jadi budak bangkai? Ngeri juga sih. Budak bangkai. Gimana? Iya. Nggak enak lah, dengernya nggak enak lah. Gimana gitu ya? Apalagi budak air tetes itu. Budak air tetes. Kalau kita sadar itu ya. Tapi perlu keyakinan. Betul keyakinan, butuh hati yang bermain. Cuman kalau orang kita gituin, kayaknya sakit. Saya aja dengerin sakit sebenarnya. Iya sih, kalau kita dikatain, budak bangkai, kan gimana gitu ya? Ya kalau misalkan sampai ke ucap itu kan pasti tersinggung lah ya. Tapi pasti. Kalau lewat bacaan bisa sih, literasi ya. Iya. Kalau langsung jangan. Iya jangan kalau langsung mah. Kita dakwah kayak gitu langsung dipukul dah. Ya, bener juga sih, benar. Jadi tingkatannya berat banget. Nah, kalau antara budak sama tuan, itu yang paling kesel tuan itu apa? Kalau budak dipanggil gak mau. Contohnya kita punya budak nih. Iya. Panggil, Sendai Bilal. Kalau zaman dulu ya, gak datang, itu marah. Betul. Tapi kalau datang cuma dia disuruh ngerjain tapi gak benar, itu masih dimaklumin. Iya. Tapi kalau dipanggil gak datang, itu marah. Nah, kita sehari berapa kali dipanggil? Iya juga sih, Masya Allah. Ngeri nggak? Ngeri sih. Itu baru panggilan adzan tuh. Panggilan lain banyak. Panggilan dakwah belum. Betul. Panggilan untuk belajar di musola, di masjid, taklim belum. Iya. Kalau panggilan-panggilan itu kita nggak datang, berarti kita otomatis sudah jadi budak dunia, gitu aja sih. Iya. Tidak lagi menjadi budak Allah Subhanahu Wa Taala setia. Dan Allah itu nggak mau diduain. Makanya nggak boleh lah terus billah, itu intinya. Iya. Syirik itu kecil emang, ya bisa jadi. Nah, cuman kalau kita udah tahu seperti itu, kita sadar nih, saya jadi budak dunia, taubatlah, gitu aja sih. Iya. Karena Allah tuh maha pengampun. Betul. Jadi yang penting kita tahu dulu. Iya. Kapan kita jadi budak dunia, kapan sedang jadi budaknya Allah, gitu aja sih. Iya intinya sih. mah. Tapi kalau kita dua-duanya nggak tahu, nih sekarang saya lagi budak Allah atau enggak nih, sekarang nih, kan bisa jadi bukan juga. Mungkin saya ada kepentingan lain, contohnya. Iya. Bisa juga. Ada juga orang yang di lapangan menghambur-hamburkan uang, cari duit. Bisa jadi dia kelihatan cari duit ya. Tapi mungkin dia punya niat mulia. Kita nggak tahu. Betul. Kembali ke niat ya, Sat ya. Bisa jadi amalan dia baik tapi menjadi buruk karena niatnya yang tidak baik. Atau amalan yang mungkin dianggap tapi nggak mungkin amalan tidak baik menjadi baik karena niat. Ada, Sat? Bisa juga ya. Bisa jadi ya. Kan niat tergantung. Inamalu binat ya. Inamalu binat. Tapi baik lagi ya. Jadi Tuhan itu kalau udah manggil, kalau dipanggil nama itu pasti juga kita kesal ya. Jengkel. Cuma karena Allah itu maha pengampun, maha rahmat, maka masih memberi kita kesempatan nih. Betul. Saya juga nggak tahu hari ini saya jadi budak Allah berapa lama, jadi hamba dunia hari ini berapa lama kita nggak tahu. Iya. Cuman kalau kita tahu clue-cluenya, kita akan cepat sadar. Iya, betul. Nah, bagaimana untuk melihat permasalahan di alam nyata nih ya? Ini kan alam nyata nih. Iya, dunia nyata lah ya. Kita untuk bisa tahu agar mana dunia mana akhirat, kita perlu rumus. Nah, rumus itu penting. Rumus tuh. Gimana tuh rumusnya, Zat? Permasalahan itu pertama ada permasalahan pribadi. Oke. Kemudian keluarga. Kemudian umat ya. Kemudian umat itu kan mewakili urusan Allah dan Rasulnya ya. Iya. Nah, 3 tingkatan itu sebenarnya. Kalau kita nggak tertib, maka itu bisa jadi dunia. Tapi kalau tertib, bisa jadi akhirat. Apa tadi yang pertama? Pribadi, keluarga, umat banyak ya. Iya. Kayak dakwah, kayak kajian. Iya. Contohnya Ustaz Rizky hari ini harusnya ngisi nih di masjid. Cuman tahu bayarannya sih nggak seberapa tuh ini kan. Ada acara keluarga, saya acara keluarga aja deh. Iya. Nah, itu keluarga dunia tuh. Aduh, ya Allah, nauzubillah deh. Iya. Makanya semakin kita menjadi dai, semakin kita ngeri. Betul. Kalau kita tahu nih, kalau nggak ngerjain apa? Ampun dah kita. Iya. Tapi kalau mereka nggak tahu ya dimaklumin lah. Iya, kita udah tahu, udah belajar, kita nggak ngelakukan. Nah, itu waspada. Iya.
Yang penting kita bisa menertibkan itu. Bukannya keluarga ditinggalin. Berarti kalau ditertibkan urutannya gimana? Allah Rasulnya dulu. Allah dulu. Allah Rasulnya dulu. Allah dan Rasulnya. Allah Rasulnya berarti umat kan? Umat. Permasalahan umat. Ya. Berarti itu yang pertama. Oke. Yang kedua baru mungkin keluarga, baru diri kita. Oke. Jangan dibalik. Kalau orang yang nggak punya akses ke umat gimana tuh? Misal dia bukan ustadz, dia bukan apa. Berarti nomor satunya jadi keluarga, enggak gitu? Apa gimana? Umat itu umum ya. Oke. Gambaran dari pribadi, keluarga, banyak keluarga kan? Oke. Contoh kayak kajian di masjid. Oh, itu berarti kita lebih mendahulukan aktivitas yang bersifat keumatan. Oke. Apalagi kalau kita punya tanggung jawab sebagai mahat nih, di mahat. Oh, umat itu dalam arti kita menjalankan perintah Rasul dan Allah Subhanahu wa taala ya. Bawahnya gitu. Oke. Kalau di pondoknya ada acara pondok. Ya. Ada acara keluarga, mana yang didahulukan juga. Nah, seharusnya dengan tertiban tadi nomor satu yang Allah dan Rasulnya. Ya, itu yang dimah dulu. Ya. Baru nanti keluarga. Bukannya keluarga ditinggalin, bukan. Bukan, tapi ditertib ya, ditertib. Kenapa harus tertib? Nah, Karena semua rukun-rukun Islam tertib semua. betul. Haji tertib nggak? Tertib. Puasa, Tertib. kemudian sholat, apalagi? Tertib. Puasa kalau sampai nggak niat malam juga ada yang berpendapat Ya. bisa nggak sempurna puasanya tuh. Jadi kuncinya sini kita mendapatkan bahwasanya untuk jadi akhirat tuh tertib aja. Iya, betul. Sepakat. Kalau tuh ngerjainnya nanti kurang maksimal, ya dimaklumi. Jadi maklumi. Tapi tertib Seiring dulu. berjalannya waktu nanti perbaikan ya. Pertanyaan gini, kadang orang berpikir ya, berat. Iya. Contoh, saya harus ke sana, masalah umat nih. Cuman keluarga juga ada masalah. Kadang kan berat tuh. Pertanyaan gini, Allah tahu nggak kalau dirinya itu punya masalah? Kalau Allah pasti tahu. Pasti tahu kan? Iya. Di pondok juga ada masalah, tahu nggak? Tahu. Tapi kenapa Allah menguji hambanya suruh ada dua pilihan? Nah, gimana tuh? Yaitu ujian namanya juga. Iya, namanya juga ujian. Hidup ujian. Kalau naik tingkatan berarti dia naik. Iya, benar. Kalau enggak berarti di situ dulu lah. Ya. Saya remet dulu lah. Kayak gitu. Jadi modelnya kita harus tertib dulu. Betul. Walaupun berat betul. ya. Iya. Tertib itu berat. Betul. Apalagi kalau dai tahu ya. Contoh meninggalkan keluarga. Mending kalau ada sehat, kalau ada yang sakit, Iya. ya sejauh. Betul. Dan para sahabat bahkan para pejuang semuanya meninggalkan keluarga. Ya. Dalam tanda kutip nggak meninggalkan 100% ya. Iya. Bukannya tinggalin nggak dinafkahin Enggak. Cuman selesaikan urusannya, nanti selesai balik lagi. Iya, betul. Nah, dalam Ramadan ini kita dibentuk sama Allah Subhanahu wa taala agar menjadi hambanya. Yang ibaratnya dunia itu jangan terlalu banyak lah gitu. Iya. Karena Ramadan ini banyak amalan-amalan, ibaratnya banyak instruksi Allah yang masuk ke kita. Betul, banyak perintah-perintah ya. Fadilah-fadilah. Yaitu ibaratnya kita tuh dalam sebulan dijadikan budak yang handal lah gitu. Masya Allah. Hamba lah, hamba. Hamba yang iya. Budak ya, hamba yang Jangan sampai terlalu dekat sama dunia. Kalau Iya. kayak dunia ya gitu. Kita akan ketukar-tukar. nanti betul. Nah, untuk menjadi akhirat ya harus tertib itu. Kuncinya tertib aja. Siap. Berarti kita harus menertibkan amalan kita. Niatan kita juga harus tertib ya, Sat ya. Jadi harus di prioritas tadi. Betul. Kenapa kita nggak sesama? Karena Betul. prioritasnya berbeda-beda. Buka toko pun itu niatnya karena ibadah, biar nanti bisa menghidupkan keluarga. Kalau ya kita kan? tahu prioritas yang utama, maka akan selesai semua. Insya Allah. Karena nanti masalah keluarga pribadi akan selesai dengan sendirinya. Ya. Karena kita menyelesaikan masalah, bukan menyelesaikan ya. Ya. Kita nggak bisa menyelesaikan, tetap Allah lah. Allah yang mengizinkan. menyelesaikan. Betul. Cuman kita Secara urut. adil lah gitu. Iya. Misalnya begitu Baik, sih. baik, gambar. baik. Nah, di bulan Ramadan ini merdekanya itu. Nah, Jangan sampai kita jadi budak. dunia. Itu aja sih. Jangan terlalu banyak deh, gitu aja sih. Dikit aja, Iya. dikurangi. Dikurangin. Contohnya bulan ini 80%. Tahun lanjutnya nanti berapa persen lagi dikurang-kurangin. Iya. Berproses lah. Minimal panggilan-panggilan Tuhan kita, Allah kita, jangan sampai kita lalaikan. Itu panggilan yang azan ya, azan Allahu Akbar. Azan itu Belum yang panggilan. lainnya. Belum yang lainnya. Banyak tadi kan Ustaz Yang bilang awal. panggilan-panggilan yang dicontohkan ya kan. Karena Allah nggak bisa langsung manggil kita. Betul. Kalau kayak seperti itu kayak Nabi Musa. Nah, ceritanya Nabi Musa pengen ketemu langsung, itu aja gunung hancur. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Pakai wasilah seperti itu. Betul. Masya Allah, banyak sekali nih ilmunya nih. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita menjadi ibaratnya hamba ya kan. Ya, Hamba Allah, budak Allah itu intinya merdeka. merdeka. Dan dunia itu ya nggak terlalu lah gitu. Betul. Bukannya dunia ditinggalin enggak. Merdeka yang dalam arti menjalankan apa yang sudah diatur oleh Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dunia jadi Tuhan kita, yang mana tadi dunia itu diibaratkan seperti bangkai kambing. Dunia itu hanya setetes dari
air laut yang padahal dibandingkan dengan luatan air laut yang sangat banyak gitu Ustaz ya. Yang disebut dunia kan banyak, ada wanita, anak ya kan, betul. bapak, istri, kemudian ada harta. Iya. Kalau di surat itu ada apa namanya, peliharaan kuda ya kan. Itu dunia semua. Cuman dunia itu juga bisa jadi akhirat. Betul. Kalau tertib tadi. Ditertibkan tadi. Kalau nggak tertib ya, jadi. Ya. Ya intinya itu sih. Betul. Ada lanjutannya sih ini? Kayaknya udah sih. Sudah? Iya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini pendukung doang. Alhamdulillah. Banyak sekali insight-insight baru yang disampaikan oleh Ustadz Zakir nih. Dan Masya Allah, saya setelah sekian lama tidak bertemu sama beliau, ketemu saya jadi dapat maklumat-maklumat baru tuh. Bagaimana tadi mau nyikapi sebuah urusan nih Ustadz ya. Ada yang pakai apa tadi? Tidak menggunakan pikiran, ada yang menggunakan pikiran, ada yang pakai hati. Lalu bagaimana kita menyikapi menjadi seorang hamba atau seorang budak ya Ustadz ya. Dan agar kita bisa mendapatkan kemerdekaan yang sebenar-benarnya merdeka. Kita tetap akan terus menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi gimana kita bisa merdeka dengan menjalankan panggilan-panggilannya? Karena pastinya Tuhan jika memanggil seorang budak atau seorang hamba lalu nggak dengar, berarti dia jadi punya Tuhan lain. Nah, bisa jadi Tuhannya yang lain, bisa jadi Tuhannya dunia, Tuhannya yang lain-lain dan Masya Allah, jazakallah khairan Ustadz Zakir nih. Intinya kuncinya tertib sih. Tertib ya, itu juga tadi poinnya tuh, poin pentingnya tuh. Kalau nggak tertib ya udah. Masya Allah, iya betul. Alhamdulillah nih banyak sekali insight yang bisa kita dapat hari ini nih dari Ustadz Zakir, jazakallah khairan nih atas ilmunya. Oke, Ustadz tidak terasa nih kita sudah mau 1 jam. Oh iya. Iya, kayaknya udah mau 1 jam nih kayaknya nih. Kan tadi berhenti dulu. Oh iya. Ketahuan deh kan ya. Ya, tapi ala kulli hal terima kasih banyak atas ilmunya nih Ustadz. Tadi kita sudah memahami bagaimana sih sebenarnya kemenangan dan juga kemerdekaan diri di bulan suci Ramadan ini. Nah, dan tadi sudah banyak dipaparkan, semoga itu menjadi ilmu dan amal jariah buat Ustadz Zakir. Terakhir Ustadz Zakir, closing statement dari materi kita hari ini, bagaimana menjadi pemenang dan juga merdeka di bulan suci Ramadan, terhadap diri kita di bulan suci Ramadan ini. Fadhol Ustadz. Jadi intinya kalau kita menjadi hamba Allah seutuhnya itu merdeka dalam batin ya. Tapi selama kita masih berada di dunia, maka kita akan terlalu tertarik-tarik gitu. Oke. Maka fokus saja untuk menjadi hamba Allah yang baik, maka kita akan merdeka dengan sendirinya. Masya Allah, fokus menjadi hamba Allah yang baik, maka kita akan merdeka seutuhnya. Quotes hari ini tuh, Insya Allah. Yang mungkin saya pesan juga untuk sahabat sekalian, untuk ini ya, podcast ini didukunglah, share atau Alhamdulillah, like, Insya Allah Zat. Karena podcast ini adalah seperti peluru-peluru yang ibaratnya amunisi lah, yang menyerang musuh-musuh sana-sana. Masya Allah. Untuk menjadi benteng kita. Ya, untuk lebih semangat lagi mengamalkan ibadah. Agar masyarakat tahu literasi yang banyak. Betul. Kan? Nasihat. Ya kan ini kita bagian tanasau, watawasau ya kan, saling menasihati sama. Biar kita nggak rugi. Nah, agar kita menjadi tidak menjadi orang yang innal insana lafi khusr ya. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terakhir lagi kami ucapkan terima kasih banyak Ustadz Zakir atas kehadirannya, menyempatkan waktu hadir ke podcast Sahabat Mida ini. Semoga yang saya sampaikan jadi pahala dan amal jariah buat Ustadz di bulan suci Ramadan ini apalagi. Dan kami mengajak terus kepada Sahabat Mida sekalian, yuk kita support kanal YouTube ini. Yang belum hadir. Yang belum hadir, tahu temannya belum pernah ke-share nih. Share ya kemana-mana nih. Hari ini spesial ada Ustadz Muhammad Zakir, tadi materinya sangat bagus sekali. Ayo support terus channel YouTube ini dengan subscribe, like, komen, dan share pastinya ke jejaring saudara, kerabat, kawan-kawan, ayah, bunda, abang, kakak semua agar bisa menerima manfaat juga dari podcast Sahabat Mida ini. Dan pastinya jadi amal jariah buat yang share, buat yang menyimak, dan juga buat yang menyampaikan. Kita cukupkan. Saya Rizky Haidsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia bersama Ustadz Muhammad Zakir undur diri kepada sahabat sekalian. Terima kasih banyak kepada pemirsa yang sudah terus hadir membersamai podcast ini. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.